Nah, pemirsa yang kemarin sempat mengundurkan diri setelah lolos seleksi CPNS, jangan nyesel ya, karena pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengubah penilaian PNS di kementerian dan lembaga. Tujuannya agar PNS bisa dapat gaji yang lebih besar. Ini yang pertama, gaji ASN saingi swasta. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengatakan penilaian ASN PNS bukan hanya akan dinilai secara kelompok organisasi, namun akan dinilai secara individu. Jadi lebih profesionalisme yang dilihat. Alex menambahkan hal pertama yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja PNS adalah meningkatkan keterampilan dengan program beasiswa lewat Learning Wallet. Selain itu ada juga konsep reward atau semacam penghargaan. Dan selanjutnya akan dibuat salary range yang wajar dan kompetitif yang akan digodok bersama dengan Kementerian Keuangan. Supaya bisa mengattract talenta-talenta terbaik yang mau bergabung sebagai ASN. So bukan cuma gaji tapi insentifnya juga. Yang kedua. Ya, berita terpopuler yang kedua. Ini selamat tinggal kelas BPJS Kesehatan. Nah pemirsa, bulan Juli 2022 alias bulan depan, pemerintah akan memberlakukan rawat inap BPJS Kesehatan kelas standar pada 18 rumah sakit vertikal. Adanya standarisasi rawat inap di rumah sakit, nantinya masyarakat hanya membayar iuran disesuaikan dengan besaran gaji. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN Asih Eka Putri mengatakan besaran iuran nantinya akan dibayar oleh peserta dengan besaran gaji dengan prinsip gotong royong. Peserta BPJS Kesehatan yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar iuran lebih besar dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Dengan kata lain, ada rentang iuran yang masih diformulasikan namun tetap menjaga prinsip keadilan dan prinsip ekuitas. Sebelumnya pemirsa sempat beredar informasi bahwa iuran BPJS adalah sebesar Rp75.000 untuk peserta non-PBI. Namun hal tersebut dibantah pihak BPJS. Berita terpopuler yang ketiga pemirsa ini dari Global, Jerman meminta batubara Republik Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM membenarkan bahwa Jerman meminta kepada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan batubara negaranya. Namun Indonesia hanya bisa menyanggupi 50% dari kebutuhan negeri Panser. Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan kebutuhan batubara Jerman pada tahun 2021 mencapai 31,5 juta ton, di mana 50%-nya direncanakan dipasok dari Rusia. Tapi karena perang antara Rusia-Ukraina, Uni Eropa memberi sanksi ekonomi kepada Rusia. Jerman jadinya akan menutup pasokan batubaranya dari Rusia. Oleh sebab itu, Jerman berharap Indonesia bisa memenuhi 50% kebutuhan asal Rusia tersebut. Dan yang terpopuler keempat adalah top utang luar negeri RI turun. Bank Indonesia belum lama ini melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia 409,5 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2022 atau setara dengan 6.031,52 triliun rupiah. Realisasi tersebut turun dibandingkan ULN bulan sebelumnya yang 412,5 miliar dolar AS atau setara dengan 6.069,82 triliun rupiah. Secara tahunan posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1%. Pemerintah yang membayar utang senilai 1,9 miliar dolar AS menjadi salah satu penyebab penurunan ULN.